Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Apa sih yang dimaksud dengan transformasi geometri itu? Transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal menuju ke posisi yang lain. Transformasi terdiri dari 4 macam, yaitu translasi atau yang disebut dengan pergeseran, dilatasi perubahan ukuran, diperbesar atau diperkecil, kemudian ada refleksi atau pencerminan, dan yang terakhir adalah rotasi atau perputaran. Sekarang kita bahas tentang translasi terlebih dahulu. Translasi merupakan perubahan benda atau objek dengan cara menggeser semua titik dengan arah dan jarak yang sama. Contohnya seperti ini. Di sini ada segitiga A, B, dan C. Kemudian kita translasikan dengan arah dan jarak yang sama, kemudian bayangannya menjadi segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, translasi ini hanya berubah tempatnya, hanya kita geser, tidak merubah bentuk maupun ukurannya. Jadi, translasi itu hanya menggeser. Kemudian, di sini ada titik A dengan koordinat X, Y ditranslasikan dengan 6 dan 2, itu artinya titik A akan bergeser ke kanan sebanyak 6 satuan dan ke atas sebanyak 2 satuan. Kemudian ada titik A lagi ditranslasikan dengan negatif 6 dan 2, artinya bergeser ke kiri sebanyak 6 satuan dan ke atas sebanyak 2 satuan. Nah, dari dua keterangan ini kalian bisa membedakan. Di sini 6-nya positif, yang atas positif berarti geser ke kanan, sedangkan kalau yang atasnya bernilai negatif berarti dia bergeser ke sebelah kiri. Kemudian yang ketiga, titik A ditranslasikan dengan 6 dan negatif 2, artinya geser ke kanan karena yang atas ada positif sebanyak 6 satuan dan ke bawah sebanyak 2 satuan. Nah, dari keterangan 2 dan keterangan 3 ini kita lihat 2 yang ada di bawah ini. 2 di sini bernilai positif, berarti gesernya ke atas. Sedangkan yang bawah, yang ketiga ini, yang bawahnya adalah negatif 2. Nilainya negatif 2, berarti kalau negatif, gesernya ke bawah. Kemudian yang keempat, ada titik A, X, Y koordinatnya ditranslasikan dengan negatif 6 dan negatif 2. Artinya, titik A nanti akan bergeser, karena di sini negatif, yang atas negatif, berarti ke sebelah kiri. Kemudian yang bawah itu bernilai negatif juga, berarti arahnya nanti gesernya ke bawah. Berarti geser ke kiri sebanyak 6 satuan dan ke bawah sebanyak 2 satuan. Nah, penerapannya seperti apa? Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama terlebih dahulu. Tentukan bayangan titik A negatif 4,3 yang ditranslasikan dengan 8 dan negatif 6. Nah, kita lihat sekarang. Di sini ada koordinat kartesius. Kita masukkan titiknya tadi. Ada titik A negatif 4,3. Kemudian ditranslasikan dengan 8 dan negatif 6. Nah, yang atas adalah 8. Berarti geser ke kanan sebanyak 8 satuan. Kemudian yang bawah itu negatif. Karena negatif berarti geser ke bawah sebanyak 6 satuan. Jadi, koordinat titik A bayangannya adalah A aksen. Koordinatnya ada di 4, negatif 3. Jadi ini adalah bayangan dari titik A. Kemudian, contoh yang kedua, tentukan bayangan titik B 7, negatif 5 yang ditranslasikan dengan negatif 10 dan 7. Sekarang kita masukkan dulu titiknya. B 7, negatif 5 ada di kuadran 4. Kemudian ditranslasikan dengan negatif 10 dan 7. Yang atas bernilai negatif, berarti kalau negatif yang atas kita geser ke sebelah kiri sebanyak 10 satuan. Kemudian ini yang bawah adalah positif 7, karena positif berarti naik ke atas atau ke arah atas sebanyak 7 satuan. Berarti koordinat titik B bayangannya ada di B aksen, koordinatnya negatif 3,2. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ada soal seperti yang tadi,
kita mengerjakannya dengan cara menggambar di koordinat kartesius, tentu itu akan memakan banyak waktu. Nah, dari dua soal yang kita kerjakan tadi, bisa diambil kesimpulan seperti ini. Titik A, X, Y ditranslasikan dengan M dan N itu memiliki bayangan A aksen, X-nya ditambah dengan M dan Y-nya ditambah dengan N. Itu bayangannya. Bisa ditulis seperti ini, bisa juga ditulis seperti ini. Nah, ini rumusnya. Jadi, A, X, Y koordinatnya ditranslasikan dengan M dan N. Jadi, X-nya ditambah yang atas, Y-nya ditambah dengan yang bawah. Jadi, seperti ini. Nah, bagaimana penerapannya dari rumus ini? Kita lihat contohnya. Di sini ada 5 contoh. Mari kita bahas satu persatu. Untuk contoh yang pertama, tentukan bayangan titik A 4,2 yang ditranslasikan dengan 5 dan 6. Yang pertama kita lakukan, kita tulis dulu koordinat dan bentuk translasinya. Seperti ini. Kemudian kita baru terapkan rumusnya. Berarti A aksen atau bayangan titik A, X-nya di sini adalah 4, berarti 4 ditambah dengan yang atas. Yang atas adalah 5, berarti 4 ditambah dengan 5. Kemudian yang belakang adalah Y. Y-nya 2, berarti 2 ditambah dengan yang bawah 6, berarti 2 ditambah dengan 6. Sehingga hasilnya 4 ditambah 5 hasilnya adalah 9. Kemudian 2 ditambah dengan 6 hasilnya adalah 8. Jadi, koordinat bayangan titik A aksen adalah 9,8. Ini adalah koordinat bayangannya. Kemudian, untuk soal yang kedua, tentukan bayangan titik B, negatif 2, negatif 4 yang ditranslasikan oleh negatif 1 dan 2 dilanjutkan dengan 3 dan negatif 3. Nah, di sini ada dua buah bentuk translasi. Kita bisa tuliskan seperti ini translasinya. B negatif 2, negatif 4 ditranslasikan dengan 3, negatif 3 dan negatif 1 dan 2. Nah, kita bisa menghitungnya satu kali saja. Bisa satu kali hitung. Yang pertama, ini adalah X dan di sini Y. Berarti negatif 2 kita tambahkan dengan translasi yang atas. Ada 3, kemudian yang sebelahnya ada negatif 1. Berarti ditambah dengan negatif 1. Kemudian Y-nya bernilai negatif 4 ditambah dengan translasi yang bawah. Negatif 3 dan ditambah dengan yang translasi terakhir yang bawah adalah 2. Seperti ini. Kemudian tinggal kita hitung saja, kita operasikan. Yang atas, B aksen berarti negatif 2 ditambah 3. Negatif 2 ditambah 3 adalah 1. Kemudian 1 ditambah negatif 1, hasilnya adalah 0. Berarti koordinatnya di sini 0. Kemudian yang bawah, negatif 4 ditambah dengan negatif 3, hasilnya adalah negatif 7. Kemudian negatif 7 ditambah dengan 2, hasilnya negatif 5. Berarti di sini negatif 5. Jadi, koordinat bayangan dari titik B adalah B aksen, titiknya di koordinat 0, negatif 5. Untuk contoh yang ketiga, di sini ada jika titik C dengan koordinat A, B ditranslasikan dengan 4 dan negatif 6, menghasilkan bayangan C aksen dengan koordinat 10, negatif 8, kita diminta untuk menentukan koordinat dari titik C. Berarti kita harus mencari nilai A dan B-nya terlebih dahulu. Pertama, kita tuliskan bentuk translasinya, yaitu C dengan koordinat A, B ditranslasikan dengan 4 dan negatif 6 menghasilkan bayangan 10, negatif 8. Berarti ini adalah A ditambah dengan 4, kemudian yang bawah B ditambah dengan negatif 6. Nah, ini adalah awal translasinya. Kemudian menghasilkan yang atas 10, yang bawah negatif 8. Seperti ini. Sekarang kita cari nilai A-nya. Di sini A ditambah 4 sama dengan ini, 10 yang atas. Berarti A sama dengan 10. Ini negatif, ini positif 4, pindah ruas ke belakang akan berubah menjadi negatif, yaitu negatif 4. Berarti nilai A 10 dikurangi 4, yaitu 6. Ini nilai A-nya. Sekarang kita cari nilai B. B ditambah dengan negatif 6, sama dengan negatif 8. B sama dengan negatif 8, karena di sini 6-nya negatif, kalau pindah ruas ke belakang akan berubah menjadi positif, berarti positif 6.
Berarti B sama dengan negatif 2. Jadi koordinat titik C itu kan A, B. Berarti titik C adalah A-nya tadi kita ketemu 6, berarti 6, B-nya adalah negatif 2. Berarti negatif 2. Koordinat titik C adalah 6, negatif 2. Contoh yang keempat. Diketahui titik P 8, negatif 10 ditranslasikan dengan M dan 2 menghasilkan bayangan P aksen negatif 2, N. Kita diminta untuk menentukan nilai M ditambah dengan N-nya. Pertama, kita tulis bentuk translasinya terlebih dahulu. Titik P 8, negatif 10 ditranslasikan dengan M dan 2 menghasilkan P negatif 2, N. Kemudian, kita tulis 8 ditambah dengan M. Yang X ini ditambah dengan yang atas, kemudian yang Y ditambah dengan yang bawah, berarti negatif 10 ditambah dengan 2. Ini, dari hasil penjumlahan ini, kemudian menghasilkan yang atas negatif 2, yang bawah adalah N. Nah, sekarang kita cari nilai M-nya. Dari 8 ditambah M, itu kan sama dengan negatif 2. Berarti M sama dengan negatif 2. 8 di sini positif, pindah ke belakang. Menjadi negatif 8. Berarti M sama dengan negatif 10. Kita sudah menemukan nilai M-nya. Kemudian kita cari nilai N. Nilai N berasal dari negatif 10 ditambah 2, itu kan sama dengan N. Berarti nilai N adalah negatif 10 ditambah 2, hasilnya adalah negatif 8. Kemudian M dan N kita sudah menemukan nilainya. Kita diminta untuk mencari nilai M ditambah dengan N. Tinggal kita masukkan saja. M-nya di sini negatif 10, berarti negatif 10 ditambah dengan N-nya adalah negatif 8, berarti ditambah negatif 8. Negatif 10 ditambah negatif 8, hasilnya adalah negatif 18. Ini adalah nilai dari M ditambah dengan N-nya. Contoh yang terakhir, di sini ada sebuah segitiga ABC dengan koordinat A 1,1, B koordinatnya 4,4, dan C 7,1. Jika segitiga tersebut ditranslasikan dengan negatif 2, negatif 7, tentukan koordinat bayangan dari segitiga ABC tersebut. Berarti di sini kita harus menentukan bayangan dari 3 buah titik, yaitu titik A, B, dan C yang ditranslasikan oleh negatif 2 dan negatif 7. Kita tuliskan terlebih dahulu bentuk translasinya seperti ini. Kemudian baru kita hitung untuk A aksen terlebih dahulu. Berarti yang X-nya adalah 1, kemudian X ditambah dengan yang atas, berarti ditambah negatif 2. Kemudian yang Y-nya 1 ditambah yang bawah, negatif 7. Nah, ini tinggal kita hitung saja. A aksen 1 ditambah negatif 2, hasilnya adalah negatif 1. Kemudian 1 ditambah negatif 7, hasilnya adalah negatif 6. Berarti koordinat bayangan dari titik A ada A aksen, koordinatnya negatif 1, negatif 6. Kemudian sekarang yang titik B, 4,4 ditranslasikan oleh negatif 2 dan negatif 7. Berarti B aksen itu yang atas 4, X-nya ditambah dengan yang atas negatif 2, kemudian 4 yang bawah ditambah dengan yang bawah, negatif 7. Sekarang tinggal kita hitung. B aksen sama dengan 4 ditambah negatif 2, hasilnya adalah negatif 2. Kemudian 4 ditambah dengan negatif 7, hasilnya adalah negatif 3. Sehingga bayangan dari titik B adalah B aksen, koordinatnya negatif 2, negatif 3. Yang terakhir, ada titik C 7,1 ditranslasikan oleh negatif 2 dan negatif 7. Berarti C aksen, X-nya 7 ditambah dengan yang atas, negatif 2. Kemudian Y-nya adalah 1 ditambah dengan yang bawah, adalah negatif 7. Tinggal kita hitung saja, C aksen, 7 dikurangi negatif 2. Hasilnya adalah positif 5. Kemudian yang bawah 1 ditambah negatif 7, hasilnya adalah negatif 6. Berarti koordinat bayangan dari titik C adalah C aksen, koordinatnya 5, negatif 6. Nah, ini adalah bayangan atau koordinat bayangan dari segitiga ABC. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi.
Terima kasih dan selamat belajar.